Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil mujahidin, qa'idil ghurril muajjalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin yang saya hormati segenap para pecinta syariat Allah, pecinta ilmu Allah, terkhusus para hujjaj, para asatidz, para tokoh masyarakat yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita buka taklim atau rutinan jam'iyah taklim kita setiap malam Rabu sekali, masih pada kitab yang sama, yakni kitab Risalatul Mu'awanah. Dan di awal pembukaan ini sudah diawali dengan pembacaan tahlil, tahmid atau ihda'us thawab buat para arwah kubur kita semua, terkhusus ruh musannif atau penyusun kitab yang kita aji, yakni Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Itu sebagai ungkapan doa kita sebagai tullabul ilmi, orang yang nyari ilmu agama, biar dapat redho dari musonif atau dari penyusun kitab yang kita baca. Maka sudah selazimnya kita awali dengan pembacaan tahlil dan doa arwah. Kita khususkan buat arwah kubur kita semua dan buat roh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dan juga Al-Fakir ingatkan terkhusus buat diri Al-Fakir bahwa berkaitan orang ngaji atau tolab ilmu, di antara tujuannya salah satunya dalam rangka kita menjalankan kewajiban. Itu yang menjadi niat utama, karena ngaji itu fardu ain. Yang kedua, kita niat ngaji itu litamami ibadatillah, buat nyari kesempurnaan apa yang menjadi ibadah kita kepada Allah. Karena setiap ibadah bukan masalah banyaknya, tapi masalah mutunya. Laisa lahu minal kathrati walakin bil ba'tati, bukan masalah banyaknya rokaat yang kita kerjain, bukan masalah lembaran Qur'annya yang banyak kita baca, tapi kita ngaji apa enggak. Artinya dalam rangka kita tolab ilmu. Yang kedua itu tujuan utama, yakni menyempurnakan buat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan kemudian bagian akhir atau bagian berikutnya, orang ngaji itu salah satunya litisoli min ahlil khairi, buat nyambungin kepengenan kita masuk kepada golongan ahlul khair. Karena dalam satu riwayat, ahlul khair itu gak mau ditumpangin kalau orangnya kagak mau duduk di pengajian. Karena yang namanya kita, terkhusus kita nih, buat masuk kepada redho Allah masih jauh, buat masuk kepada redho Rasul masih jauh. Maka kita minta redho guru-guru kita sampai kepada para ulama salafus soleh yang menjadi undakan kita di pengajian.
Makanya pengajian yang aula yang utama itu kudu ada kitab yang dipegang, kudu ada kitab yang diaji. Nah, itu menjadi undakan atau batu loncatan kita untuk masuk kepada golongan ahlul khair. Nah, itu salah satu bagian niat-niat penting gitu. Kalau dalam kitab Risalatul Mudzakarah ada 11. Nah, itu 3 paling enggak yang kudu Al-Fakir ingatkan. Maka dengan dasar bagian ngaji inilah tujuan-tujuan utama kita itu biar kesampaian dan akhirnya Allah redoin. Mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Wa alaika bitafriji anil makrubina wa qada'i hawaijil muhtajina wa satri auratil muznibina. Wa alaika dan hendaklah olehmu bitafriji buat melonggarkan, melepaskan kesulitan, anil makrubin dari orang-orang yang punya kesulitan, wa qada'i hawaijil muhtajin, wa qada'i dan menunaikan hawaijil muhtajin kebutuhan-kebutuhan orang yang butuh, wa satri auratil muznibin dan menutup aurat aib al-muznibin orang-orang yang berdosa. Ini kita masih masuk kepada pasal yang intinya kalau kita cinta karena Allah, kalau kita gedek karena Allah, kalau kita cinta sama orang itu resepnya karena Allah. Begitu juga kalau kita gedek itu berkaitan minal munkarat. Kita gedek ada pelaku maksiat, bukan orangnya, tapi ada sifat ketempelan yang munkar nempel kepada orang tersebut. Maka itu namanya gedeknya kita itu karena Allah. Itu pasalnya tentang itu. Nah, pada bagian pasal tersebut diantaranya ajakan kimusonif. Maka salah satu yang perlu kita lakukan untuk sampai kepada ridho Allah dalam kecintaan atau kebencian kepada seseorang, maka salah satu yang perlu dilakukan kita suruh tafrij anil makrubin. Tafrij itu melepaskan, melonggarkan kesusahan orang. Makanya ada qasidah tuh yang farij alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Farij itu lepaskanlah kesusahan orang-orang muslimin. Itu yang pertama, tafrij anil makrubin. Makrubin itu orang yang punya kesulitan, makrubin. Yang kedua, wa qada'i hawaijil muhtajin. Kalau ada orang yang butuh, kita bisa tulungin tuh orang. Itu namanya wa qada'i hawaijil muhtajin. Yang ketiga, wasatri auratil muznibin. Kalau ada teman saudara kita yang jelas punya aib, kita jangan umbar, kita suruh tutupin. Wasatri auratil muznibin, dan menutup aib-aibnya orang yang pada punya dosa. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, man yassara ala mu'asirin yassarahullahu alaihi
Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirati. Wa man farraja an muslimin qurbatan min qurabid dunya farrajallahu anhu qurbatan min qurabin yaumal qiyamati. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Ay kama qala Nabi. Apa kata Rasulullah? Man yassara, man barang siapa yassara memberikan kemudahan kepada siapa? Ala muksirin, kepada orang yang punya kesulitan. Orang yang lagi punya kesulitan kita gampangin. Maka apa ganjarannya? Yassarallahu alaihi, maka nanti Allah akan mudahin kepada orang tersebut urusannya. Jadi siapa orang yang suka mudahin urusan saudaranya, ntar Allah mudahin urusannya. Waman satara musliman, dan siapa orang yang menutup aibnya orang muslim, maka satarahullahu fid dunya wal akhirati. Satarahullahu, maka Allah akan menutup hu akan orang tersebut aibnya fid dunya, baik di dunia, wal akhirati. Berkaitan aib kita kan nanti kita bakal ditontonin tuh kalau dalam surah Al-Jum'ah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum. Nanti kita akan fayunabbiukum, dipertontonkan amal kita tuh yang jelek. Maka orang yang suka nutupin aib saudaranya di dunia, ntar di akhirat Allah tutupin tuh, lulus sensor. Jadi kagak dibuka. Kemudian waman farroja, siapa orang yang melepaskan kesulitan an muslimin, dari orang muslim, kurbatan min kurabid dunya, satu kesulitan dari kesulitan dunia, farrajallahu, maka Allah akan melepaskan anhu darinya kurbatan min kurabin yaumal qiyamati, kesulitan dari kesulitannya pada hari kiamat. Jadi kesulitan saudara kita yang kita tulungin, nanti kita punya kesulitan di akhirat, Allah bakal tulungin. Yang namanya akhirat itu mulai dari kuburan, itu dalam akhirat. Tapi kalau yaumal qiyamah itu mulai dari kita dibangkitkan, itu dari kiamat udah. Nah kalau kita bicara soal mulai dari kebangkitan, dibangkitin di alam mahsyar, digiring ke mauqif, kemudian udah di mauqif itu dihisab, habis dihisab kita ditimbang lagi amalnya, sebelum ditimbang dibagiin rapot amalnya, kemudian dipertontonin amalnya, terus bagian akhir lewat jembatan sirat itu yaumal qiyamah tuh. Nah itu proses-proses kan pasti kita nemuin kesulitan tuh. Kalau kita baca kitab Daqaiqul Akhbar, kitab Tazkiratul Qurtubi, tuh ngilu tuh kalau cerita soal kiamat, berarti kesulitan bakal kita temuin banyak. Tapi kalau suka kita tulungin orang, kesulitan orang kita tulungin, ntar Allah akan tulungin kita ketika kita punya kesulitan di akhirat. Kurobun itu kurbatun mufradnya, kurbatun, kurbatani, kurobun.
Kalau dalam wirid bismillah doanya itu ada kalimat itu, ya azim antal azim qad ahammani kurubun. Itu kata-kata kurubun. Kalau yang pernah wirid bismillah, nah doa bismillah yang 786 itu tuh, ya azim antal azim qad ahammani kurubun wa kullu kurubin. Nah itu kesulitan-kesulitan. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man, dan barang siapa, kana yang selalu ada, fi hajati akhihi, di dalam kebutuhan saudaranya, kana Allahu, maka Allah akan selalu ada, fi hajatihi, pada kebutuhan orang tersebut. Jadi setiap orang punya hajat, kemudian kita siap nolongin, terus kita nolongin, maka nanti Allah akan nolongin dia pada hajatnya dia, kebutuhannya. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah fi aunil abdi, ada di dalam pertolongan atau orang menolong hamba, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut selalu nolongin saudaranya. Jadi Allah akan standby buat nolongin hamba selama hamba itu selalu standby buat nolongin saudaranya gitu. Ini perkara yang kelihatan sering kita temuin, tapi kadang-kadang susah, atau kita kadang-kadang ngamalinnya masih ngelihat orang. Di sini akhihi muslimun, bahkan dalam redaksi yang lain bukan muslimun, bukan akhihi, tapi abdun. Ada redaksi yang lain pakai annasun, berarti lebih umum kan. Artinya bukan cuman orang Islam, bukan cuman saudara, tapi manusia, hamba. Makanya kalau nolongin orang nggak usah pakai ngelihat Islam apa bukan, udah tolongin aja dulu gitu. Ada orang udah mau kelelep pakai ditanya dulu, lu Islam kagak? Kalau Islam tolongin, enggak Islam kagak. Karena dalam redaksi yang lain kalimatnya bukan muslimun, ada kalimat redaksi yang lain itu abdun. Siapa orang yang menolong seorang hamba, maksudnya manusia, berarti nggak pakai ngelihat status sosialnya, Islam ke miskin ke kaya ke, nggak pakai lihat. Kemudian wa alaika, dan hendaklah olehmu, bi imatatil adza min tariqil muslimina fa inna dzalika min syu'abil iman. Di antara bagian untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam mencintai seorang manusia atau keridhaan Allah dalam membenci manusia, salah satu yang perlu kita jalankan, kata musannif, wa alaika, dan hendaklah olehmu, bi imatatil adza, untuk menyingkirkan al adza, sesuatu yang menjadi penyakit yang membahayakan, min tariqil muslimina, dari jalannya orang-orang muslim. Kenapa emang fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal itu min syu'abil imani, bagian dari cabang-cabang iman. Ini ada dalam keterangan kitab Qami'ut Tughyan. Qami'ut Tughyan itu kitab yang nerangin 77 cabang iman, atau di dalam kitab Minahus Saniyah, salah satunya menerangkan tentang kemuliaan seorang muslim bisa diangkat derajatnya, salah satunya cuman gara-gara nyingkirin sesuatu yang bahaya buat orang lain, khususnya orang muslim. Wa fil hadithi, dan di dalam satu hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi husni syauqin
qata'ahu min tariqil muslimina. Rasulullah di dalam satu hadis bersabda, ra'aitu, kata Rasul, saya telah melihat rojulan, akan seseorang, yataqallabu, yang bolak-balik, fil jannati, di sorga, fi husni syauqin, di dalam perkara ranting yang berduri, qata'ahu, yang telah memotong siapa rojul, hu, akan duri, syauqun tu duri, min tariqil muslimina, dari jalannya orang-orang muslim. Jadi kata Rasul, aku melihat ada orang warawiri ya di sorga, pokoknya lo sorga lempengan mana itu dimasukin, bolak-balik sono bolak-balik, dia masuk sorga bisa begitu tuh, timbang gara-gara urusan nyingkirin sesuatu di jalanan yang bahaya. Di sini yang bahaya tuh husni saukin, husni itu ranting, husnun itu ranting, saukin berduri, husni saukin ranting yang berduri. Cuman mafhum mantuknya apa aja, nggak kudu ranting berduri, pokoknya asal yang bahaya aja kita timbang pindahin. Makanya kita kalau lagi naik motor kayak naik mobil, kita lihat nih, ini bahaya nih. Nah sempetin dah berhenti, kita pindahin ke pinggiran biar nggak kena orang nih gitu. Nah itu orang kagak nyangka tuh, di saat dia melakukan itu Allah turunin redonya tuh. Kata Rasul, aku pernah ngelihat orang mundar-mandir ke sorga. Kan biasanya orang kalau sorga udah di sorga anu, udah di situ aja utek-utek, kagak boleh ke tempat yang lain. Kan sorga ada 8, dia warawiri aja tuh. Nah itu gara-gara timbang gituan. Kemudian yang berikutnya, wa alaika bi rahmatil yatimi wal masih ala ra'si. Yang berikutnya kata musannif, untuk mendapatkan ridho Allah dalam kecintaan seseorang, termasuk dalam membenci seseorang, salah satu yang kudu kita lakukan adalah bi rahmatil yatimi, dengan menyayangi anak yatim, wal mashi ala ra'sihi, dan mengusap di atas kepalanya yatim. Nah, yatim itu tuh dalam satu riwayat Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, mata yanqati'u ismal yatmi, ya Rasulullah, kapan terputusnya seseorang dari predikat keyatiman? Berarti ada expirednya yatim. Rasulullah jawabnya singkat, hatta yablughu, sampai dia balik, udah bukan yatim lagi. Kalau yatim kagak ada expirednya, kita semua minta santunan semua. Makanya kemarin di rest area ada tulisan gratis untuk yatim. Gratis semua, orang bapaknya rata-rata pada tewas semua. Nah, cuman yang dimaksud pasti yatimnya itu yang belum balik. Wal mashi, dan mengusap kepalanya. Wa qala alaihi salam, dan telah berkata siapa Nabi alaihi salam, man masaha ala ra'si yatimin kataballahu lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu asyra hasanatin. Man, barang siapa, masaha, mengusap, ala ra'si yatimin, di atas kepalanya yatim, kataballahu, maka mencatat siapa Allah, lahu, untuknya, untuk orang yang ngusap, bi kulli sya'ratin, setiap rambutnya, marrat alaihi yaduhu, yang tangannya itu melewati di atas rambutnya, mencatat berapa? Asyra hasanatin, satu rambut dicatat asyra, 10 kebaikan. Satu rambut dicatat 10 kebaikan. Kalau dalam kitab Syarus Salikin disebutin, masih kata Rasulullah, kalau ngusap
anak yang masih ada bapaknya, man lahu abun, itu mimma bada'i ila khalfihi, dari depan ke belakang. Wa man masaha laisa lahu abun, kalau kita ngusap kepala anak yang udah kagak punya bapak, min khalfihi ila mabda'ihi, dari belakang ke depan, jadi satu jalan. Nah, kalau lagi santunan atau muharraman tuh perhatiin tuh, nah yang ngusap orang ngaji ame kagak ngaji bisa dibedain tuh, jadi jangan timung begitu, bukan. Jadi kalau yang yatim, kalau yang kagak punya bapak, dari belakang ke depan gitu. Kalau kata mualim, kenapa emang depan? Itu mah kias bahasa manusianya. Tapi dari depan ke depan, ada yang laju dimasukin ke kantong. Tapi itu hadis, emang jelas hadis. Tapi kalau anak yang masih punya bapak, ngusapnya dari depan ke belakang gitu. Nah itu ngusap pala yatim. Bagaimana kalau yatimnya botak? Sama, dihukumin sama itu pertanyaannya. Orang tahalul umroh kagak ada rambutnya, bagaimana tahalulnya? Ya udah formalitas. Wa yamurrul Musa alaihi, dia suruh menjalankan cukuran rambut di palanya, jalanin aja, asal jalanin. Karena ada orang yang botak licin, bener-bener kagak ada rambutnya, itu tahalulnya bagaimana? Tetap karena emang rukun kudu ngejalanin tahalul, ya tetap aja jalanin Musa tuh cukuran rambut, jalanin aja. Ya murul Musa alaihi, tetap jalanin. Jangan dibilang, lu nggak usah tahalul, lu kagak ada, mau tahalul apaannya? Jangan dikata gitu, kagak sah tahalul umrohnya. Tetap kudu dijalanin gitu, walaupun rambutnya kagak ada. Makanya yang paling afdol kalau orang mau cukur botak habis, jangan ditahalul pertama, ntar ditahalul kalau dia mau umroh lagi, pas umroh terakhir baru botak habis. Ada orang baru umroh pertama, baru umroh wajib udah main botak aja, udah keburu nafsu. Jangan sayang-sayang, ntar kalau udah bikin tahalul terakhir baru habisin. Karena hitungannya ada khasiatnya tersendiri. Wajtahid fi idkhalis sururi, wajtahid dan sungguh-sungguhlah kamu fi idkhalis sururi, di dalam menyenangkan. Idkhalul surur itu kalau bahasa kita ngegirangin, idkhalus surur, ngegirangin bini, idkhalus surur, ngegirangin anak, idkhalus surur. Nah ini bahasa-bahasa begini nih orang pengajian udah kudu ngeh ini nih, idkhalus surur, nengokin orang sakit, yang penting syarat mutlaknya idkhalus surur, ngegirangin orang yang sakit. Wajtahid dan sungguh-sungguhlah kamu fi idkhalis surur ala qulubil mu'minin, kepada hati-hatinya orang mukmin, min kulli wajhin amkanaka, min kulli wajhin amkanaka, dari jalan mana saja, min kulli dari setiap wajhin cara, amkanaka yang memungkinkanmu, malam yakun athiman selama tidak dosa itu jalan. Artinya kita ngusap orang yatim bukan cuma ngusap, kita ngegirangin. Walaupun kita nggak bisa ngasih duit, yang ngegirangin cara ngajak bercanda ngasih apa pokok asal idkhalus surur aja, idkhalus surur, nih yatim biar girang gitu. Pokoknya min kulli wajhin amkanaka, dengan cara apa aja yang memungkinkan kamu bisa, selama cara itu tidak dosa gitu. Wa alaika, terakhir, wa alaika bisyafaati likulli ma sa'alaka antas fa'alahu fi hajati ila man laka indahu jahun.
Yang berikutnya kata Ki Musannif, untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam mencintai manusia atau membenci manusia, wa alaika, dan hendaklah olehmu bisyafaati, untuk menolong, likulli man sa'alaka, likulli pada setiap man sa'alaka, orang yang memintamu, antas fa'a, hendaklah kamu tolongin, lahu baginya, fi hajatin, kepada satu kebutuhan, ila man laka indahu jahun, kepada orang, ila kepada man, kepada orang, laka yang bagimu, indahu di sisi orang tersebut, jahun ada kedudukan. Jah itu artinya kedudukan, martabat. Bijahin Nabi, bijahi Syekh Abdul Qadir Jilani. Jah itu martabat, kedudukan. Kenapa emang fa innallaha yas'alul abda? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yas'alul abda, akan bertanya kepada seorang hamba, anjahihi, tentang kedudukannya. Kama yas'aluhu, sebagai dia bagaimana bertanya siapa Allah, hu akan hamba, an malihi, tentang hartanya. Wa idza tawajjaha ala abdi syai'in minal hududi syar'iyyati, wa idza, dan apabila tawajjaha, menuju siapa man, ala abdin, kepada seseorang, syai'in, pada sesuatu, minal hududi syar'iyyati, dari batasan-batasan agama, batasan-batasan syariat. Seperti apa? Kahadis zina, seperti batasan zina, wasariqoti, dan batasan mencuri. Fahdar, maka waspadalah olehmu, antas fa'alahu, untuk menolong orang tersebut. Menolong yang nanya batasan maksiat agama tuh. Kenapa emang fa inna syafa'ata, karena sesungguhnya pertolongan, fil hududi, di dalam soal batasan maksiat, ghairu jaizatin, itu enggak boleh. Ada orang mau nyolong, saya mau nyolong nih, kalau biar kagak dipotong tangannya berapa dah? Dinanya, dikasih tahu, asal jangan melebihi batas nisab zakat. Akhirnya di setiap nyolong di bawah itu. Nah itu nolongin yang begitu kagak boleh. Wa idza syafa'ta syafa'atan, wa idza, dan apabila syafa'ta, kamu telah menolong, syafa'atan, akan satu pertolongan, fa'uhdita laka, fa'uhdiyat laka, dan diberikan hadiah laka bagimu, bisa babiha, dengan sebab pertolongan tersebut, hadiatan, akan satu hadiah, falam takbalha, maka jangan kamu menerimanya. Kenapa emang fa innaha, karena hadiah tersebut, rosan, itu sogokan namanya. Jadi kalau kita nolongin kemudian diiming-imingin hadiah, itu kagak boleh, jatuhnya haram kalau kata tasawuf. Jadi orang nolongin itu karena dikasih hadiah, itu kalau dalam bahasa tasawuf udah kagak boleh. Walaupun kalau dalam fikih namanya hadiah sah. Nah cuman karena ini dalam rangka nyari ridho Allah, maka falam takbalha, enggak boleh kita terima. Kalaupun kita mau terima, kita hadiahin lagi. Kita nolongin orang nih, misalnya dia ketabrak orang, ketabrak motor misalnya, kita tolongin, kita anuin, udah kita rapiin atau motornya pinggir jalannya, dia makasih Pak ya, kita misalnya dibagi duit nih. Nah itu suruh tolak tuh, kalau makom tasawuf tolak, jangan. Berarti kita nolongin karena itu tuh ada begituannya, itu udah kategori rosan tuh sogokan. Apalagi kalau pakai ngelihat orangnya kayak nih, nah itu udah pasti tuh
Kalau ini bukan ya, pokoknya siapa aja. Itu kalau dalam makom tasawuf itu haram udah. Jadi pertolongan yang tadi banyak kemuliaannya hilang udah. Sama kayak minjemin, kan di awal ada tuh bab soal pinjem. Inna thawabal qardi, sesungguhnya pahala minjemin orang, yazidu, itu bisa bertambah melebihi ala thawabis sodakoh, daripada pahala sedekah, bithamaniyati adafin, sampai 8 kali lipat. Tuh, minjemin sesuatu tapi syaratnya layak huduhu illa muhtajun, dia enggak ngarepin apa-apaan, namanya orang minjemin. Makanya kalau minjemin jangan minta gantian, jangan minta dibalas, pahalanya hilang udah. Pahalanya tuh bisa melebihi dari sodakoh. Kita minjemin apa aja, minjemin motor kayak, minjemin golok kayak, minjemin pisau, minjemin apa aja. Cuman tadi kalau ada kerusakan, kalau ada amul, kita nggak boleh ngomelin. Nah itu kordun yang benar, pinjaman yang benar begitu tuh. Nah ini sama nih, syafaat nolongin orang, kita nggak nerima hadiah. Tapi kalau hukum fikih boleh-boleh aja, fikih mah. Ini kan tasawuf masuknya, tasawuf kagak boleh. Maka yang paling bagus kita balikin lagi. Misalnya kita dikasih ini, kasih hadiah ini saya terima ya, jangan. Ya udah terima di hadiahnya. Ini saya terima hadiah aja. Nih saya kasih bapak lagi, saya sedekahin bapak lagi Pak ya. Bapak butuh kali itu buat beli obat merah, buat beli obat. Nah jadi pahala dia ngasih hadiah kita udah dapat, kita hadiahin lagi. Nah itu makom tasawuf. Tapi kalau makom fikih mah sah, boleh. Begitu tuh. Kadang kalau timbangan ilmu ada kalanya pandangan tasawuf, ada kalanya pandangan fikih. Kayak kita sholat dalam bahasa tutup aurat yang saya sering bilang, kalau sholat patokan fikih doangan repot. Ada orang sholat pakai sarung nutup aurat, udah pusernya kagak kelihatan, dengkulnya kagak kelihatan, sah. Kalau ukuran sah. Kalau kata fikih. Cuman kalau kata tasawuf saya dek, sembahyang pakai sarung doang kan begitu, kayak celana pangsi dinaikin. Nggak usah kata tasawuf, kata kita ini yang bukan ahli tasawuf. Paling kita ngelihat udah lama digila, paling gitu. Sembahyang pakai celana pangsi doang kan. Tapi kalau kata fikih sah, itu buat kita tuh mata umum, bukan ahli tasawuf kita. Nah itu nggak selamanya ahli tasawuf tuh selalu berkaitan yang tinggi banget. Tapi yang umum udah masuk pada makom tasawuf. Nah ini sama, intinya mah kita kalau nolongin orang udah jangan ngarepin papeh gitu. Tapi kalau kita dikasih terima, kita dalam fikih mesah. Kalau kata guru mah dalam hal itu kita punya prinsip la tatlub wala tarfud. La tatlub, jangan minta, wala tarfud, jangan nolak. Minta jangan, tapi dikasih terima gitu. Itu makom tasawuf yang paling rendah ada tuh. Tapi kalau makom udah tinggi kudu tolak, udah jangan. Kalaupun mau terima kita hadiahin lagi, kasih lagi. Nah di saat itu berkaitan dengan nulungin orang, syafaatan likulli man sa'alaka. Di saat kita nolongin orang, nolongin kepada orang yang meminta kepada kamu. Wa alaika bitabassumi fi wujuhil mu'mini wallahu a'lamu bissawab. Nah itu kira-kira sebagai pembukaan bacaan kitab kita, melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah. Intinya bahwa kita sebagai manusia di saat bermuamalah atau bersosialisasi sesama itu kudu bisa ambil sikap dan tindakan
karena bisa kejadian sikap dan tindakan itu bisa menjadi mulia di hadapan Allah, tapi bisa jadi Allah rendahin, itu bisa kejadian. Makanya dalam makom tasawuf ada bab uzlah. Uzlah itu ngejauh dari orang, tuh kayak mufasir tuh, dia uzlah udah. Ada orang yang mandang uzlah jelek, kalau gitu dia kagak mau bergaul dong sama orang. Justru karena dia khawatir orang jadi dosa gara-gara dia, gara-gara beliau juga takut dosa gara-gara bergaul, akhirnya dia uzlah. Nah itu makom-makom orang tasawuf atau ulama-ulama udah rada tuaan pasti begitu tuh. Siapa aja begitu kalau kita lihat telusuri sejarah para ulama, para wali begitu tuh. Waktu masih mudanya yang ahli anu, kelapangan ahli anu, kelapangan ahli anu, kelapangan. Pokoknya mau ahli tafsir kayak fikih, kayak ahli alat, kayak ahli nahu. Ntar begitu ada tuaan dah, udah dia gelar sejadah, dia tirakat, dia usul, dia dikir, udah ngejauh dari dunia, ngejauh dari orang. Nah makanya dalam tasawuf ada bab, salah satunya bab uzlah, nyingkir dari orang banyak. Karena khawatir tadi tuh dalam berperilaku, bersikap itu bisa merendahkan derajat ibadah kita. Itu kekhawatiran. Ya, salah satu kayak tadi tuh, kita lewat jalan ada sesuatu yang bahaya, padahal jelas bahaya nih di jalanan, kita jalan-jalan aja kita cuek. Udah dah yang penting gua gak kena. Nah itu ibadah kita hilang tuh seharian. Nah itu kan kelihatannya sederhana tuh. Beda halnya kalau kita tinggal di hutan, ada duri, itu nggak usah pakai singkirin, emang kagak ada orang. Nah itu uzlah begitu. Nah jadi mudah-mudahan dengan sebab apa yang kita baca dan pembukaan pengajian ini, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Salah satunya kita masih makom yang bersosialisasi sama orang, bermuamalah sama orang, dan mudah-mudahan apa yang menjadi aib-aib kita Allah tutupin semua, bisa terikal jamil. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa'afani karim wa'afani karim wa'afani karim ya rahman rahim irhamna Allah bihaqqil fatihah bismil fatihah wa bi barakati sab'il mathani minal qur'anil karim. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa ja'al tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'sumah wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana wa la may yatba'una saqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.